Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Prameswari Nurgayatri dari Kepelatihan Fisik Olahraga kelas B. Di sini saya akan knowledge sharing COVID-19. Di sini saya sudah mendapat dari beberapa sumber. Saya akan menjelaskan tentang di daerah saya, yaitu di Cimahi. Cimahi kembali masuk ke zona merah pandemi COVID-19. Kota Cimahi menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM pekan lalu. Dilaporkan jumlah kasus akumulatif positif COVID-19 sebanyak 879 kasus, terdiri dari 258 kasus aktif dan 582 kasus positif serta 27 kasus meninggal dunia. Kelurahan utama dengan 36 kasus menjadi kelurahan dengan jumlah kasus positif aktif terbanyak. Merujuk situs web COVID-19 titik Cimahi Kota titik go.id/ kita mengetahui tingkat kesembuhan di Cimahi tercatat di angka 67.000,12%. Kita juga bisa mengetahui jumlah total suspek saat ini sebanyak 1.595 kasus dengan 135 kasus diantaranya sedang berada dalam proses perawatan atau isolasi. Sementara itu jumlah kontak erat tercatat sebanyak 10.505 kasus dengan 556 kasus diantaranya sedang menjalani pemantauan. Lewat data sebaran pandemi ini, warga bisa mengetahui pergerakan kasus aktif di tiap-tiap kelurahan utama dengan 36 kasus menjadi kelurahan dengan jumlah kasus positif aktif terbanyak. Kelurahan ini menggantikan Citerep yang selama beberapa hari sebelum ada di urutan pertama. Kasus positif aktif adalah kasus positif COVID-19 terkonfirmasi yang saat ini sedang menjalani perawatan berupa isolasi. Isolasi biasanya dilakukan di rumah sakit, hotel, ataupun juga rumah. Kasus positif aktif berakhir ketika pasien dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Selanjutnya di sini ada pandemi COVID-19 telah merubah tantangan kehidupan kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan baru termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam era bernama adaptasi kebiasaan baru. Roda ekonomi mulai digerakkan kembali dan di saat yang sama kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Kita bersama-sama perlu menerapkan sejumlah tindakan atau pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan masker secara benar. Masker sekali pakai seperti masker medis hanya digunakan sekali. Masker kain harus dicuci sebelum digunakan kembali. Pastikan face shield digunakan bersama dengan pemakaian masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang terakhir adalah selalu menjaga jarak dengan siapapun di luar rumah dan hindari kerumunan. Kita harus waspada akan hoaks dan informasi salah yang dapat membahayakan kesehatan kita. Hanya sekian dari saya untuk mengempanyekan penyebaran COVID-19 yang agar bisa ditekan oleh kita semua, agar tidak terus menaik jumlahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.